Okay, and welcome back to AF Cellular channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja ya. Kita obrolin tentang seputar AI atau Artificial Intelligence yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Oke. Nah, AI yang sudah umum kita banyak ketahui adalah ChatGPT. Oke, pasti kalian kan sudah pakai kan kalau ChatGPT. Nah, sebenarnya guys gini, sebelum adanya ChatGPT dan kawan-kawan itu sebenarnya sudah ada AI, tapi kita hanya memberikan label itu bukan AI, tapi apa? Smart. Ya, contoh ada lampu smart, ada TV smart dan lain-lain. Dan sebelum itu sebenarnya di HP kita, di laptop komputer itu sudah sudah smart sebenarnya, sudah ada AI-nya, tapi kita nggak menyadari itu. Contoh Google itu kalau menurut saya adalah AI, tapi dia harus AI yang manual. Kita memasukkan sebuah kata kunci baru kita mencari satu persatu kan gitu. Sebenarnya si Google ini sudah AI dari dulu, cuma kita tidak menyadari itu gitu. Oke. Nah, AI ini ada karena untuk membantu pekerjaan kita, untuk membantu urusan kita. Itu tugasnya dari AI. Jadi bukan kalau kita ngomong AI terus tiba-tiba ada yang berpikir bahwa waduh ini nanti bisa menggantikan kita sebagai manusia. Enggak, AI itu tidak bisa menggantikan kita guys. Kenapa? Pertama, AI itu bisa dibilang adalah sebuah program. Ya, program dia. Program itu ya tergantung dari si programmernya mau memasukkan inputan apa ke dia, ya dia tergantung dari si programmernya gitu loh. Jadi kalau kalian bilang AI bisa merenggut pekerjaan, ya itu tergantung dari kitanya sih ya. Kalau menurut saya pribadi, AI itu tidak bisa menggantikan kita, tapi ingat, AI itu bisa belajar guys, dari apa yang kita masukkan, dari apa yang kita inputkan, prompt kita yang kita masukkan ke si AI. Setiap kali kita memakai atau kita mencari sesuatu contohnya di ChatGPT, dia akan merekam, dia akan mempelajari semua algoritma yang kita masukkan ke dia. Nah, AI itu setiap saat itu terus belajar. Nah, bedanya apa manusia dengan AI? AI itu sebuah mesin, ya enggak? AI itu adalah program, dia belajar. Sedangkan kita, kadang kan kita mager ya mau belajar sesuatu tuh, gak usah lah, kan sudah ada si itu. Aku nggak bisa komputer, tenang ada si itu yang bisa komputer, nanti kalau ada apa-apa aku minta tolong si itu aja. Nah, itu harusnya AI itu dia berkembang seiring perkembangan yang dia dapatkan dari user, dari kita. Tapi kitanya sendiri itu kadang malas untuk mengupgrade, untuk mengupdate
pembelajaran itu kita males ya kan, ngaku aja deh ya Pak ya. Kalau kita berpikirnya seperti itu ya otomatis kita akan tergerus, kita akan tergeser oleh kemajuan teknologi, dan bisa saja ya pekerjaan yang kita lakukan sekarang akan tergantikan oleh si AI di masa depan gitu. Tapi kalau kita sebagai manusia itu kita mau belajar, kita mau berkembang, kita mau mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya insya Allah ya kita tetap akan ada di bidang itu, kita akan tetap bekerja di bidang itu. Dan si AI itu hanya untuk penunjang, untuk membantu, istilahnya asisten kalian lah ya, dan tidak bisa menggantikan tugas kalian gitu. Itu AI. Jadi pesannya adalah kalau AI mau belajar, kenapa kita manusia tuh tidak? Kadang ada alasan karena sudah faktor umur lah, faktor apalah, alasan yang segudang, sudah nggak muda, sudah itu menurut saya kita itu manusia tuh diciptakan sebagai pembelajar sepanjang hayat guys. Jadi Bapak Profesor B.J. Habibie itu sampai dengan akhir hayatnya itu aja dia masih belajar, dia masih berpikir bagaimana cara membuat pesawat yang bisa kita kembangkan di negara kita sendiri. Sampai akhir hayatnya dengan usia beliau yang sudah 70 tahun lebih, itu beliau masih mau belajar. Sedangkan kita yang masih muda atau yang umurnya belum sampai seperti Pak B.J. Habibie itu sudah malas-malesan, sudah bergantung dengan orang lain. Ya please lah, di zaman kayak gini kalau kalian masih berpikir seperti itu, sudah males, sudah apa ya sudah, di masa depan kalian ya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Oke, kita akan kembali ke AI. Apa sih bedanya AI dengan manusia gitu ya? Saya akan sedikit presentasikan ini dari asal dan penciptaannya. Manusia adalah proses biologis yang kompleks melalui reproduksi dan perkembangan. Sedangkan AI diciptakan oleh manusia melalui perangkat lunak dan algoritma komputer. Sudah beda. Kemudian dari kognitif dan dari emosi. Manusia tuh punya emosi loh. Sedangkan AI tidak bisa mengekspresikan dirinya, dia tidak punya emosi, sedangkan manusia punya. Kemudian pembelajaran dan adaptasi. Manusia belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari interaksi sosial yang setiap hari dia lakukan, memiliki kemampuan berpikir kritis. AI belajar dari data yang diberikan oleh manusia. Nah, justru dari manusia kan si AI ini, melalui algoritma pembelajaran mesin adaptasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Jadi si AI ini belajarnya dari mana? Ya dari prompt yang tiap hari kita masukkan. Kita pakai ChatGPT misalkan. Ya dia belajarnya dari apa yang kita inputkan, apa yang kita tanyakan. Itu dia pelajari terus. Kemudian dari kreativitas. Manusia dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman hidup, dan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan. Manusia itu bisa berpikir tuh dari apapun, dari lingkungan dia, dari masalah yang pernah dia hadapi, dari lingkungannya, itu dia punya perasaan. Sedangkan AI menghasilkan karya berdasarkan pola dalam data, tetapi tidak bisa merasa atau memiliki inspirasi seperti manusia. Ya jelas, karena apa? AI itu berdasarkan dengan program yang kita masukkan, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ngobrol dengan AI ya.
kita akan tanyakan beberapa pertanyaan kepada dia. Hello AI, hello Gemini. Halo, Gemini di sini. Apa yang ingin kalian tanyakan? Oke, Gemini, apakah AI bisa menggantikan tugas manusia? AI punya potensi untuk menggantikan beberapa tugas manusia, terutama yang bersifat repetitif atau menganalisis data dalam jumlah besar. Tapi AI masih dalam tahap pengembangan. Dan untuk tugas-tugas yang membutuhkan kreativitas, empati, atau pemahaman konteks yang mendalam, manusia masih memegang peranan penting. Tuh, kata AI-nya sendiri kan seperti itu ya. Oke, AI, apakah di masa depan AI bisa menggantikan tugas manusia? Di masa depan, AI mungkin bisa menggantikan lebih banyak tugas manusia. Tapi, kita juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi lainnya, dan bagaimana manusia beradaptasi. Mungkin saja manusia dan AI akan bekerja sama dalam banyak hal. Nah, manusia dan AI akan belajar. Jadi akan berdampingan gitu. Bukan menggantikan, tapi akan bekerja bersama-sama, berdampingan. Seperti itu kan AI? Iya, kemungkinan besar manusia dan AI akan bekerja sama. AI bisa membantu manusia dalam tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya, sementara manusia bisa memberikan kreativitas, empati, dan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, misalkan di pabrik atau di perusahaan? AI sudah mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia di pabrik, terutama yang sifatnya berulang atau berbahaya. Misalnya, robot yang dikendalikan AI bisa melakukan perakitan produk atau mengecat mobil. Tapi, untuk pekerjaan yang membutuhkan fleksibilitas, kreativitas, atau pemecahan masalah yang kompleks, manusia masih lebih unggul. Nah, itu dia guys. Makanya kita sebagai manusia jangan mau kalah. Kalau AI mau belajar, kita harus mau belajar juga. Gitu AI. Setuju banget. Kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Teknologi memang berkembang super cepat, tapi manusia punya kemampuan unik yang nggak bisa digantikan sama AI, kayak kreativitas, empati, sama kemampuan beradaptasi. Nah, itu dia guys. Itu yang bicara AI-nya sendiri. Jadi ya kita harus terus belajar gitu kuncinya. Kalau kita tidak mau kalah dengan AI, ya kita sebagai manusia kan kita yang bikin dia. AI apakah kamu dibikin oleh manusia atau Tuhan? Aku sendiri adalah model bahasa AI yang dibuat oleh manusia. Jadi, aku bukan ciptaan Tuhan. Manusia yang membuatku dengan menggunakan data dan kode komputer. Apakah AI bisa menyamai manusia? AI masih punya jalan panjang untuk bisa menyamai manusia. Meskipun AI bisa melakukan banyak hal luar biasa, tapi masih ada banyak hal yang membedakan kita dari mesin. Misalnya, manusia punya emosi, kesadaran diri, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Nah, itu dia guys. Untuk menyamai manusia tuh masih jauh buat AI. Benar kan? Benar sekali. Meskipun AI berkembang sangat pesat, masih ada banyak hal yang membedakan kita dari mesin. Kita punya kemampuan berpikir abstrak, memahami konteks, dan punya emosi yang kompleks. Tuh. Jadi, intinya apa? Kalau kita tidak mau belajar, kita akan kalah dengan AI. Tidak peduli umur kalian berapa, tua atau muda, tetap harus mau belajar. Betul? Intinya, mau tua atau muda, kita harus terus belajar hal baru. Dunia berubah cepat banget, apalagi teknologi. Kalau kita nggak mau belajar, ya bisa aja kita ketinggalan zaman. AI, coba berikan pesan kepada penonton saya, agar mereka tetap semangat, tetap mau belajar, dan agar mereka tidak bisa kalah dengan AI. Oke teman-teman, dengerin baik-baik, teknologi makin canggih, tapi manusia punya sesuatu yang nggak bisa digantikan mesin. Kreativitas, empati, sama kemampuan adaptasi. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Terus kembangin potensi diri kalian. Masa depan ada di tangan kalian sendiri.
Oke, baik guys, sekian dulu video kali ini. Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Dan terima kasih AI sudah mau ngobrol dengan kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga udah ngobrol sama aku. Baik, sekian video kali ini dan see you on the next video. Oke, ini adalah last question to AI. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Apakah AI di masa depan akan mendominasi dunia dan akhirnya manusia akan berperang dengan AI? Pertanyaan yang menarik. Banyak orang memikirkan tentang kemungkinan AI yang sangat cerdas dan bahkan mungkin mendominasi dunia. Tapi, penting untuk diingat bahwa AI masih dalam tahap awal pengembangan. Saat ini, AI lebih seperti alat yang sangat canggih. Mereka bisa melakukan banyak hal, tapi masih dirancang dan dikendalikan oleh manusia. Jadi, untuk saat ini, kita tidak perlu khawatir tentang perang antara manusia dan AI. Tapi, kita perlu bijaksana dalam mengembangkan AI. Kita harus memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan dan tidak membahayakan manusia. Itu guys, jadi AI itu bahaya atau enggak ya tergantung dari si manusianya sendiri. Kembali ke manusianya. Oke, thank you.